konsep dari nilai waktu dasar. Istilah nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dengan uang, bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi itu. Namun, apabila mempertimbangkan berbagai alternatif investasi atau pinjaman, maka penting untuk membandingkan dolar hari ini dengan dolar masa depan atas dasar yang sama. Investor akan menggunakan konsep nilai sekarang present value dalam melakukan hal ini. Aplikasi konsep nilai waktu. Satu, Wesel. Wesel merupakan penilaian dari piutang dan juga hutang yang tidak lancar yang di dalamnya tidak mengandung suku bunga yang ditetapkan atau suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga yang ada di pasar. Dua, Les. Les merupakan penilaian atas aktiva dan kewajiban perusahaan yang harus dikapitalisasi berdasarkan les jangka panjang, serta perhitungan atas jumlah pembayaran les, juga atas amortisasi leasehold per tahun. 3. Pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya merupakan suatu pengukuran atas komponen biaya jasa atau yang dikenal sebagai service cost dari suatu beban tunjangan setelah pensiun serta kewajiban tunjangan setelah pensiun. 4. Aktiva jangka panjang. Evaluasi terhadap investasi jangka panjang alternatif dengan cara memperhitungkan diskonto arus kas masa yang akan datang. 5. Dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan cara menentukan jumlah kontribusi yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan akumulasi dana dengan tujuan penarikan hutang. 6. Penggabungan bisnis. Cara menentukan nilai atas piutang, utang, kewajiban, akrual, dan serta komitmen yang diterima oleh perusahaan pada suatu pembelian. 7. Pengungkapan merupakan suatu pengukuran atas nilai arus kas di masa yang akan datang untuk dilakukan pengungkapan serta informasi tambahan bagi perusahaan. 8. Kontrak angsuran. Kontrak angsuran merupakan suatu pengukuran pembayaran periodik atas kontrak pembelian yang berjangka panjang. Sifat bunga. Bunga atau yang biasa dikenal sebagai interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Variabel-variabel dalam perhitungan bunga yaitu pokok utang, prinsipal, yaitu nilai yang diinvestasikan ataupun dipinjam oleh entitas lainnya. Suku bunga, interest rate, yaitu persentase tertentu dari suatu pokok hutang yang sedang beredar. Waktu, time, merupakan jumlah tahun ataupun suatu bagian fraksional yang berasal dari tahun ketika jumlah pokok utang tersebut sedang beredar. 1. Bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang biasa dikenal sebagai simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Bunga sederhana umumnya diilustrasikan dalam persamaan berikut. Bunga sama dengan P kali I kali N, di mana P adalah pokok, I adalah suku bunga, dan N adalah jumlah periode atau waktu. 2. Bunga majemuk. Bunga majemuk atau yang biasa disebut sebagai compound interest akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan akan tetapi belum dibayarkan dan masih terhutang. Bunga majemuk yaitu bentuk pengembalian atau suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perubahan atau lebih. Berikut adalah rumus untuk menghitung future value. Seberapa sering bunga dimajemukkan bisa membuat perbedaan yang besar dalam tingkat pengembalian. Sebagai contoh, bunga tahunan sebesar 9% yang dimajemukkan setiap hari akan menyediakan hasil 9,42% atau selisih sebesar 0,42%. Angka 9,42% tersebut dikenal sebagai hasil efektif.
Suku bunga tahunan 9% dikenal sebagai suku bunga ditetapkan, nominal atau fixed rate. Jika frekuensi pemajemukan lebih besar dari sekali tahun, maka suku bunga efektif akan selalu lebih besar dari suku bunga ditetapkan. Ilustrasi berikut memperlihatkan bagaimana pemajemukan untuk 5 periode waktu yang berbeda mempengaruhi hasil efektif dan jumlah yang dihasilkan oleh suatu investasi sebesar US 10.000 selama setahun. Nilai masa depan dari jumlah tunggal. Dalam penentuan nilai di masa yang akan datang atau future value, dari besarnya jumlah tunggal kalikan faktor nilai di masa depan dengan nilai sekarang atau pokok, yang dirumuskan sebagai FV sama dengan PV atau FVF N, I. FV sama dengan nilai masa depan, PF sama dengan nilai sekarang, PVF N, I sama dengan nilai faktor saat ini bagi N periode atau tahun pada suatu suku bunga tertentu I. Anuitas. Anuitas dapat diartikan dengan sebuah rangkaian dari proses menerima ataupun membayar yang jumlahnya tetap dan dilakukan berkala dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Anuitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu anuitas biasa atau yang biasa dikenal sebagai ordinary annuity. Terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo atau yang biasa dikenal sebagai annuity due. Terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap awal periode.